Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya setelah kurang lebih 1 bulan menikmati pendidikan di jenjang yang baru, tugas yang baru, mata pelajaran yang baru, maupun konsep pembelajaran yang baru. Mengasyikan tidak? Miss harap walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak bertemu secara langsung pada umumnya, akan tetapi esensi, semangat, maupun niat dari anak-anak kami sekalian dalam belajar, mencari ilmu, antusias dalam memecahkan masalah, maupun berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian itu tidak surut, melainkan tetap semangat. Oke? Nah, anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini, di sesi pembelajaran hari ini kita akan melakukan atau sama-sama belajar pada topik pembahasan yang baru. Nah, tentunya topik pembahasan ini berkaitan erat dengan topik pembahasan sebelumnya. Di mana topik pembahasan sebelumnya kita berbicara mengenai manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Jadi, kita sama-sama sudah mengerti bahwa memang manusia itu tidaklah statis kehidupannya, selalu mengalami perubahan demi perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ya, oke. Nah, anak-anak kami sekalian, topik kita hari ini yaitu keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Nah, sebelum itu, Miss akan menjelaskan beberapa agenda yang akan kita selesaikan satu persatu di sesi pembelajaran hari ini. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah review moment. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah melaksanakan review moment ya, melalui games di Kahoot. Oke, bagaimana, seru tidak? Ya. Nah, yang kedua, misalkan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa saja sih yang akan kita capai di sesi pembelajaran hari ini? Nah, yang ketiga, Miss akan memberitahukan, kita sama-sama sepakat, rules and procedure selama sesi pembelajaran hari ini, ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan kondusif. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Dan jika anak-anak kami sekalian punya pertanyaan, kita akan diskusi di Google Classroom. Dan masing-masing kita saling berdiskusi, tanya jawab. Oke? Nah, berikan pertanyaan yang mampu membuat kita berpikir kritis dan bisa mengembangkan ide-ide yang kreatif dalam memberikan pendapat. Oke? Nah, tadi hasil review kita tadi, Miss mau mengulang lagi pembelajaran kita minggu lalu. Inti-intinya itu Miss telah merangkumnya dalam beberapa kalimat. Yang pertama, kehidupan manusia tidaklah statis. Manusia selalu mengalami perubahan, baik fisik, emosional, pemikiran, dan lain-lain, seiring dengan berjalannya waktu. Nah, perubahan ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor penghambat, faktor pendorong. Jadi ada memang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu, ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Dan ada juga faktor penghambat dari perubahan itu. Kita tidak mau berubah gitu. Kita tidak mau berpindah dari zona yang kita tinggali saat ini atau saat dulu gitu. Nah, kemudian, perubahan juga adalah sejarah. Nah, sejarah adalah proses perubahan. Perubahan itu nggak langsung, oke, sekarang Miss duduk di bangku sekolah dasar. Miss mau besok itu SMP. Tidak bisa. Ada proses yang harus kita jalani, harus kita lewati. Di mana dalam proses untuk masuk SD,
ke SMP, kita harus melewati 6 tahun duduk di bangku sekolah dasar. Duduk di bangku sekolah dasar pun ada prosesnya. Kelas 1 mengenal huruf, membaca, menghitung. Kelas 2 ada tingkatan-tingkatan atau proses yang harus kita lewati untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan sejarah adalah proses perubahan. Nah, peristiwa-peristiwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu saling berkesinambungan. Dari SMP, kita sampai pada SMP, itu karena kita telah melewati masa SD, sekolah dasar. Begitu juga dengan SMP, kita melewati masa SMP, kemudian lanjut ke SMA, begitupun seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan itu sepanjang hayat, sampai akhir kita menutup mata. Kita tidak akan melakukan perubahan lagi. Oke? Nah, tentunya perubahan itu ya identik dengan waktu. Kita melakukan atau mengalami perubahan itu seiring dengan waktu berjalan. Ya, berjalannya waktu, perubahan pun terjadi dalam diri kita. Begitupun dengan sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah itu terjadi dalam kurun waktu tertentu. Oke? Nah, Miss yakin review untuk pembelajaran minggu lalu kita sama-sama sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Sebelum Miss masuk untuk menjelaskan materi kita pada hari ini, Miss terlebih dahulu menjelaskan apa sih capaian kita hari ini. Nah, yang pertama, kita mau melihat bagaimana sih peristiwa itu dapat dikatakan sejarah. Nah, gimana sih, apa sih ciri-cirinya peristiwa itu dikatakan sejarah? Emang ada peristiwa yang tidak dikatakan sejarah? Nah, nanti di slide selanjutnya Miss akan menjelaskan bagaimana sih suatu peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Yang kedua adalah kita akan mengetahui sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Terjadinya peristiwa sejarah itu ada sebabnya. Dan terjadinya peristiwa sejarah itu ada akibatnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang berkesan. Nanti Miss akan memberikan beberapa contoh peristiwa sejarah dan kita akan menganalisis peristiwa tersebut. Kemudian kita akan menganalisis kaitan masa lalu dengan masa kini dan masa datang. Nah, ini topik pembahasan kita kali ini. Bagaimana sih keterkaitan kehidupan kita yang sekarang dipengaruhi oleh masa lalu? Dan kehidupan kita masa kini itu akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Dipengaruhi, mempengaruhi. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk pada subtopik yang pertama. Bagaimana peristiwa itu dapat dikatakan menjadi sejarah? Sehingga kita kenal dengan peristiwa bersejarah. Nah, di sini Miss akan menjelaskan beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari peristiwa itu dikatakan sejarah. Yang pertama, tentunya sejarah terjadi pada masa lampau. Ya, seperti definisi dari sejarah, itu peristiwa yang terjadi pada masa lalu, masa lampau, peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ya, terjadi pada masa lampau, itu harus memenuhi jika ingin dikatakan peristiwa sejarah. Yang kedua, unik. Nah, apa yang dimaksud dengan unik? Jadi peristiwa dikatakan sejarah apabila terjadi satu kali. Nah, satu kali dalam masa kehidupan manusia. Walaupun akan terjadi di masa depan,
itu tidak akan sama, tidak akan pernah persis seperti aslinya. Jadi, dia hanya terjadi sekali dan tidak berulang. Yang selanjutnya, benar-benar terjadi atau objektif. Peristiwa dikatakan sejarah apabila peristiwa tersebut benar-benar nyata. Bagaimana kita bisa menilai peristiwa itu benar-benar nyata? Itu dilihat dari fakta yang ada, bukti yang ada. Mungkin monumen, patung, atau tulisan-tulisan dari para tokoh sebelumnya. Nah, di situ kita bisa menilai peristiwa dikatakan sejarah. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah pengaruhnya. Pengaruhnya itu besar dan penting. Cakupan pengaruhnya itu luas, mempengaruhi bidang kehidupan. Nah, yang selanjutnya itu abadi, kekal. Artinya peristiwa sejarah ini itu akan selalu kita kenang, tidak berubah. Namanya juga sejarah, ya kan? Kemudian ada pelaku, tempat, dan waktu kejadian. Nah, dikatakan sejarah itu adalah manusia merupakan objek dan subjek dari sejarah. Berarti harus ada pelakunya. Siapa pelakunya? Ya, manusia itu sendiri. Peristiwa itu terjadi di mana dan kapan. Itu beberapa ciri-ciri dari peristiwa dikatakan sejarah. Nah, Miss mengambil contoh peristiwa bersejarah yaitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada subtopik yang selanjutnya. Nah, kita mau melihat sebab akibat dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Kita mendasarkannya dari beberapa contoh peristiwa di masa lalu. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Ya, kenapa sih kita harus merdeka? Kenapa para pahlawan pada saat itu, tokoh-tokoh nasional pada saat itu, gencar-gencarnya memperjuangkan, mencari strategi untuk melepaskan diri dari bangsa asing pada saat itu, Belanda dan Jepang. Ya, bangsa Indonesia sudah cukup menderita dengan penjajahan para kolonial dan imperialis pada saat itu. Jadi, perjuangan, pergerakan, dan terbentuknya organisasi itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akibatnya sekarang kita bisa merasakan bebas dari belenggu penjajahan. Kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri. Kita bisa bekerja, berkreativitas di negara sendiri tanpa adanya ancaman atas pimpinan atau di bawah pimpinan bangsa lain. Nah, selanjutnya peristiwa bersejarah yaitu lepasnya Timor Timur. Kalian ingat atau pernah mendengar kisah ini? Ya, kisah ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Di bawah pimpinan pemerintahan atau presiden ketiga kita pada saat itu adalah Pak Habibie, terjadi pergolakan atau permasalahan. Sehingga ada beberapa kaum yang ingin berpisah dari Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lain dari daerah Timur Timur sendiri. Apa alasannya? Mereka merasa mereka tidak mendapatkan hak seperti daerah lain. Mereka tidak mendapatkan otonomi seperti daerah lain. Mereka merasa mereka seperti anak tiri bagi pemerintahan. Sehingga mereka mau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, walaupun pada dasarnya pemerintahan kita pada saat itu sudah melakukan jalan damai agar daerah Timur Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ya, akan tetapi negara atau daerah Timur Timur bersikeras untuk berpisah. Ya, akibatnya
daerah Timur Timur yang sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang sangat berdampak dan berlimpah, itu harus lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang sudah membentuk negara sendiri. Yang mungkin lebih lanjut kalian bisa searching di Google perkembangan dari daerah yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Apa itu? Keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa yang datang. Nah, seperti penjelasan Miss awal, kita mau melihat apakah kehidupan kita yang sekarang di masa kini itu memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh masa lalu atau tidak. Dan apakah kehidupan kita yang sekarang itu akan berpengaruh pada masa yang akan datang? Jawabannya ya. Masa lalu, seperti contoh-contoh yang telah Miss jelaskan tadi, kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa lalu itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita pada masa kini. Ya, kita terbebas dari belenggu penjajahan, kita bebas mengelola sumber daya alam kita bebas berpendapat, kita bebas menempuh pendidikan tanpa ada ancaman dari bangsa lain. Begitu juga dengan masa kini. Ya, kehidupan masa kini kita itu tentunya dipengaruhi oleh masa lalu. Ya. Kita bisa menempuh pendidikan sebebas-bebasnya di negara sendiri, bahkan bisa menempuh pendidikan di luar negeri, itu akibat dari kemerdekaan yang telah kita capai pada masa lalu, berkat jasa para pahlawan kita. Nah, kemudian, kehidupan kita pada masa sekarang, itu tentunya akan mempengaruhi masa yang akan datang. Selanjutnya, apa agenda kita? Kita sekarang akan tiba di kesimpulan. Apa sih hal-hal yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini? Mari anak-anak kami sekalian, mari kita renungkan. Semua hal yang kita lakukan di masa lalu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperti Miss bilang tadi, mereka berada dalam circle atau lingkaran keterkaitan. Perubahan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu akan berpengaruh di masa kini. Dan perubahan yang kita ambil di masa yang sekarang itu akan mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi pertanyaannya, perubahan yang seperti apa? Peristiwa yang seperti apa yang akan kita lakukan saat ini? Tentunya perubahan yang berdampak positif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, sehingga menciptakan sebuah sejarah, peristiwa bersejarah. Siap menciptakan peristiwa bersejarah, anak-anak sekalian? Siap ya semuanya? Oke. Yang selanjutnya adalah, ya tentunya pada peristiwa-peristiwa atau perubahan yang terjadi di masa lalu itu tidak terlepas dari kegagalan. Ya. Contohnya dalam kehidupan kita. Kita pasti mengalami jatuh bangun ya. Mungkin dalam masa SD, SMP, SMA, kita mengalami permasalahan yang membuat kita berpikir, saya nggak mau sekolah lagi, tugasnya terlalu banyak, nilai saya jelek, padahal saya udah belajar gitu. Ya, kegagalan itu pasti ada. Karena memang kadang ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tapi kegagalan yang kita alami di masa lalu, ya, bukan momentum untuk kita meratapinya atau bahkan pasrah, putus asa. Tapi kegagalan itu menjadi sumber semangat kita. Maksudnya gimana? Ya, kita belajar evaluasi pengalaman dari masa lalu yang terjadi dari kegagalan kita.
untuk memperbaiki di masa kini dan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, melalui sejarah kita dapat belajar mengaktualisasikan pembelajaran masa lalu untuk menjadikan hari ini dan hari esok lebih baik. Ya, betul sekali ya. Dari pengalaman peristiwa sejarah masa lalu, kita bisa belajar, kita bisa memetik hikmah dari peristiwa yang terjadi. Apa saja yang mesti kita kembangkan dan apa saja yang mesti kita perbaiki yang tidak sempat diperbaiki pada masa lampau. Kita mengambil bagian untuk melakukan perubahan yang bisa berdampak bagi orang lain. Seperti kata pepatah, historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Ya, dari sejarah kita bisa belajar. Dia menjadi pedoman atau panduan kita untuk bisa melangkah ke depan, merencanakan langkah yang lebih baik ke depannya. Contohnya, jika pada di SMP dulu kita malas-malasan, kita belajar asal-asalan, mengerjakan tugas seadanya, alhasil pikiran, ide itu tidak berkembang. Nah, untuk itu di jenjang pendidikan yang baru, kalian berubahlah. Mari sama-sama berubah. Tekankan dalam diri masing-masing, saya mau berubah. Berubah ke arah yang lebih positif. Saya mau kehidupan saya, apapun yang saya lakukan itu bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Kita mengevaluasi apa yang kurang dari kehidupan kita di masa yang lalu. Oke? Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tugas individual. Nah, setelah Miss menjelaskan, kalian ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, kalian membuat resume, membuat intisari, hal-hal apa saja sih yang kalian dapat setelah belajar dari materi ini. Bukan kembali mengambil materi yang telah Miss jelaskan, bukan. Tapi hal apa yang dapat kalian refleksikan? Oh, ternyata perubahan sekarang itu merupakan bagian dari atau dipengaruhi dari perubahan di masa lalu. Buatlah serefleksi mungkin, sedalam mungkin apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Refleksikan. Kemudian kalian dalam refleksi itu kalian membuat sebuah perencanaan perubahan yang akan kalian rencanakan untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Kemudian ini beberapa teknisnya. Hasil tugas kalian tulis secara manual, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Nah, kata-katanya itu minimal 100 kata. Jangan dibuat asal-asalan. Oke? Refleksikanlah, itulah hasil refleksi kalian. Tentang perubahan apa yang akan kalian aplikasikan ke depannya. Ingat loh, saling berkaitan. Keputusan kalian saat ini akan mempengaruhi masa yang akan datang. Oke? Nah, kemudian Miss harap kalian menulis dengan rapi, difoto dengan jelas, dan dikirim ke Google Classroom. Oke? Nah, batas pengumpulannya itu hari H. Kenapa cepat sekali? Ya. Setelah kalian mempelajari materi ini,
itu spontan, apa yang kalian pikirkan, apa hasil refleksi kalian, apa yang kalian dapat. Oke? Takutnya kalau Miss memberikan waktu lebih, nanti kalian akan lupa dan mengarang gitu. Jadi Miss kasih batas pengumpulan itu hari H. Itu tidak perlu mencari sumber lain, kalian tinggal mengulang lagi materi atau penjelasan dari Miss, kemudian kalian refleksikan hasil intisari yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengirimkan hasilnya setelah pembelajaran sampai pukul 12 malam. Oke? Ingat, keterlambatan menjadi konsekuensi pengurangan nilai. Belajarlah berintegritas, jujur, dan disiplin. Selanjutnya ada beberapa kriteria. Miss harap kalian membaca dengan baik kriteria penilaian sebelum kalian mengerjakan tugas. Oke? Yang pertama, pendalaman materi dan refleksi. Artinya kalian mengerjakan tugas itu tidak asal-asalan. Ini terjadi dalam kehidupan kalian masing-masing loh. Jadi jangan asal-asalan mengerjakan tugasnya. Kemudian kreativitas, ya, kerapihan dan kejelasan. Miss mengalami beberapa kendala dalam membaca tugas kalian. Ada yang tidak jelas, buram, tulisannya kecil. Jadi Miss tidak bisa membaca dan menilai dengan semaksimal mungkin. Jadi usahakan ya nak, kerapihan dan kejelasan dari tugas kalian. Kemudian ketepatan waktu. Disiplin, batas pengumpulan, ya disitulah kalian menyerahkan tugasnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua sudah antusias. Kemudian Miss ingatkan kembali pelajari materi, perdalam, dan coba cari lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas.